Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji kepada Allah, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami kepada dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, itu Bu Jariah Abu Bakar. Penghormatan kami juga kepada kawan-kawan semua yang mendengar ataupun menonton video presentasi kami. Jadi di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul yaitu industrialisasi dan perkembangan sektor industri. Nah, nantinya kami akan menjelaskan apa pengertian daripada industrialisasi dan bagaimana perkembangan sektor industri sekarang. Nah, sebelum kita memasuki penjelasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama sekali, saya atas nama Khairul Fatah, kemudian ada Muhammad Husni Rafi, yang ketiga ada Anggun Maisa Fitri, yang keempat ada Hesti Lesiani, dan yang kelima yaitu ada Miftahul Jannah. Nah, teman-teman semua, sedikit saya akan menjelaskan latar belakang. Itu industri merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi yang mempunyai nilai ekonomis. Nah, kegiatan proses produksi dalam industri disebut perindustrian. Nah, makanya dari kegiatan tersebut, industri sering disebut sebagai kegiatan manufaktur. Nah, di slide yang keempat kita akan sedikit menjelaskan tentang sejarah sektor. Nah, pada tahun 1920, industri modern di Indonesia hampir semua dimiliki oleh orang asing. Walau jumlahnya hanya sedikit, depresi ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1930-an menurunkan perekonomian yang mengakibatkan menurunnya penerimaan ekspor yang mengakibatkan pengangguran yang cukup banyak yang terjadi di Indonesia. Nah, keadaan sektor industri selama tahun 1950-an dan 1960-an pada umumnya tidak menggambarkan karena iklim politik pada waktu itu yang tidak menentu. Nah, jadi itulah sedikit sejarah tentang sektor industri yang ada di Indonesia. Dan mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya yaitu Raffi. Klasifikasi industri berdasarkan bahan baku terbagi menjadi 4. Pertama, industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam. Contohnya industri hasil pertanian, industri hasil perikanan, dan industri hasil kehutanan. Kedua, industri non-ekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih lanjut hasil-hasil industri lain. Misalnya industri kayu, lapis, industri permintalan, dan industri kain. Yang ketiga, tiap-tiap industri membutuhkan bahan baku yang berbeda tergantung pada yang akan dihasilkan dari proses industri tersebut. Yang keempat, industri fasilitatif atau disebut juga industri tertier. Kegiatan industrinya ialah dengan menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Misalnya tukang pangkas, perbankan, perdagangan, angkutan, dan pariwisata. Selanjutnya, klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja. Industri yang pertama itu industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 orang. Misalnya industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe atau tahu, dan industri makanan ringan. Yang kedua, industri sedang, yaitu memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu. Misalnya industri konveksi, industri border, dan industri keramik. Ketiga, industri besar,
industri ini memiliki modal yang besar, justru secara kolektif membentuk pemilik saham tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemampuan atau kelayakan. Misalnya industri tekstil, industri mobile, industri besi baja, dan industri pesawat terbang. Industri kecil yaitu memiliki modal yang relatif kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara, misalnya industri genteng, industri batu bata, dan industri pengolahan rotan. Mungkin selanjutnya teman saya akan melanjutkan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang klasifikasi industri berdasarkan proses produksinya, yaitu ada dua. Yang pertama, industri hulu yang merupakan sifatnya itu hanya menyediakan bahan baku gunanya untuk kegiatan industri yang lain, misalnya seperti industri kayu lapis, industri aluminium, industri permintalan, dan selanjutnya yaitu ada industri baja. Yang kedua yaitu adalah industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Dari barang tidak jadi menjadi barang yang jadi, sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung dipakai atau dapat kita nikmati oleh konsumen. Contohnya yaitu seperti industri pesawat terbang, industri konveksi, industri otomotif, dan industri mobiler. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi industri berdasarkan cara mengorganisasiannya. Ada tiga. Yang pertama yaitu industri kecil. Apa itu industri kecil? Industri kecil yaitu industri yang memiliki ciri-ciri seperti modal relatif kecil, teknologi sederhana, pekerjaannya kurang dari 10 orang. Nah, biasanya dari kalangan keluarga. Produknya masih sederhana dan lokasi pemasarannya masih terbatas atau berskala lokal. Contohnya yaitu ada industri kerajinan dan industri makanan ringan. Yang kedua yaitu ada industri menengah. Apa itu industri menengah? Industri menengah yaitu industri yang memiliki ciri-ciri seperti modal relatif besar, teknologi cukup maju tetapi masih terbatas. Pekerja antara 10 sampai 2 orang. Tenaga kerja tidak tetap dan lokasi pemasarannya itu relatif lebih luas atau berskala regional. Contohnya seperti industri bordir, industri sepatu, dan industri mainan anak-anak. Yang ketiga ada industri besar, yaitu industri yang memiliki ciri-cirinya seperti modal sangat besar, teknologi canggih dan modern, organisasi teratur, tenaga kerja dalam jumlah banyak dan terampil. Selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian, di mana Surat Keputusan Menteri Perindustrian nomor 19 tanda miring M tanda miring I tanda miring 1986 yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Yang termasuk klasifikasinya yaitu industri kimia dasar atau disingkat dengan IKD, di mana industri kimia dasar merupakan industri yang memerlukan modal yang besar, keahlian yang tinggi, dan menerapkan teknologi maju. Kemudian ada pun industri yang termasuk kelompok IKD adalah industri kimia organik, misalnya industri bahan peledak dan industri bahan kimia tekstil. Kemudian industri kimia anorganik, semisal industri semen, industri asam sulfat, dan industri kaca. Kemudian ada lagi industri agrokimia, misalnya industri pupuk kimia dan industri pestisida. Kemudian ada konsep dan tujuan industrialisasi. 1. Industri manufaktur nasional tidak berkembang baik selama Orde Baru. Kedua, ekspor manufaktur Indonesia belum berkembang dengan baik. Ketiga, kebijakan proteksi yang berlebihan selama Orde Baru menimbulkan high cost ekonomi. Dan yang keempat, teknologi yang digunakan oleh industri dalam negeri sangat diproteksi.
Nah, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendorong industrialisasi. Adapun faktor-faktor yang dapat menghambat perkembangan perindustrian yaitu yang pertama, keterbatasan teknologi. Kurangnya perluasan dan penelitian dalam bidang teknologi menghambat efektivitas dan kemampuan produksi. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia. Terbatasnya tenaga profesional di Indonesia menjadi penghambat untuk mendapatkan dan mengoperasikan alat-alat dengan teknologi terbaru. Yang ketiga, keterbatasan dana pemerintah. Terbatasnya dana pengembangan teknologi oleh pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur dalam bidang riset dan teknologi industrialisasi di Indonesia mengalami kemunduran mulai dari semenjak krisis ekonomi terjadi di tahun 1998. Hal ini terjadi karena suhu politik yang tidak stabil pada saat itu. Adapun faktor industrialisasi yaitu yang pertama, tanah merujuk bukan hanya permukaan yang digunakan untuk pertanian, pabrik atau sarana transportasi. Pengertian tenaga kerja di sini adalah elemen manusia dalam industrialisasi. Pada awal perusahaan bekerja, banyak tenaga dibutuhkan. Yang kedua, modal adalah uang, mesin produksi dan perusahaan itu sendiri. Teknologi adalah ilmu pengetahuan terapan untuk pergunaan industri maupun komersil. Adapun karakteristik industrialisasi dan proses industrialisasi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi meliputi peningkatan total pendapatan dan standar hidup dalam masyarakat. Yang kedua, pemakaian kerja yang lebih efisien. Yang ketiga, inovasi teknologi untuk memecahkan masalah dari ketergantungan pada kondisi di luar kendali manusia. Yang keempat, perubahan teknologi dan organisasi yang mengarah ke tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Yang kelima, pengangkatan standar hidup. Keenam, pertumbuhan penduduk. 7, urbanisasi. 8, perubahan budaya. Dan yang kesembilan, pergeseran keseimbangan di antara negara-negara.